warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 kelas reguler 3 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami, review jurnal yang berjudul The Evolving Use of Electronic Health Records atau EHR for Research. Dengan anggota kelompok seperti yang sudah tertera. Introduction. The rise of EHR in the United States. Pada awal 1970-an, Departemen Urusan Veteran mengembangkan EHR, sekarang dikenal sebagai VIS-E, yang masih digunakan sampai sekarang di Administrasi Kesehatan Veteran. Pada 1980-an, National Academy of Medicine, sebelumnya dikenal sebagai Institute of Medicine, IOM, mulai menganalisis catatan kertas dan EHR, dan akhirnya merilis laporan pada 1991 dan 1997 yang membuat kasus adopsi EHR yang lebih luas di perawatan kesehatan Amerika Serikat Sistem. The primary intended purpose of EHR billing. Mayoritas dokter mengakses EHR untuk memasukkan data yang relevan untuk penagihan seperti dokumentasi klinis. Mayoritas EHR di Amerika Serikat dirancang untuk mendukung penagihan dengan alur kerja klinis dan sekarang penelitian sebagai aplikasi sekunder. Diagnosis dan kode prosedur penagihan biasanya tersedia untuk pertemuan klinis sehingga dapat menjadi sumber data EHR yang kuat untuk tujuan penelitian. EHR secondary purpose. Tujuan sekunder penggunaan electronic health records atau EHR adalah untuk penelitian dan pengajaran serta berlaku untuk penggunaan informasi kesehatan pribadi untuk penggunaan di luar pemberian perawatan kesehatan langsung. EHR mempermudah pengumpulan dan transfer beragam data pasien. Penggunaan EHR memungkinkan pengumpulan data prospektif dengan lebih mudah. EHR dapat dihubungkan dengan instrumen pencatatan kesehatan elektronik untuk melacak hasil dengan lebih kuat seperti toksisitas pasien. Dengan meningkatnya jumlah data yang tersedia untuk dokter di EHR, alat analisis baru mungkin tersedia untuk memahami data yang tersedia dan untuk menemukan asosiasi yang mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya. Banyaknya data yang tersedia di EHR modern menyediakan lingkungan baru untuk aplikasi alat dan teknik pembelajaran mesin atau machine learning yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah challenge of using EHR for research atau tantangan menggunakan EHR untuk penelitian, yaitu kualitas dan validasi data, pengambilan data lengkap, heterogeneity dan pengetahuan sistem. Di mana di sini ada format standar digital imaging and communication in medicine untuk menyimpan dan mengirimkan data medis, tetapi belum ada format standar yang disepakati sehingga oleh ahli onkologi sering menggunakan EHR tambahan yang kurang terintegrasi. Selanjutnya adalah overview of application of research atau gambaran umum aplikasi EHR. Kemampuan untuk mempelajari hasil pasien di dunia nyata hampir secara waktu nyata. Menganalisis data juga cenderung lebih mudah dan lebih nyaman. Kemudian ada potensi besar aplikasi EHR di masa mendatang dalam penelitian, yaitu kemampuan untuk mengekstrak informasi dari catatan terus meningkat. Lalu, kekurangan dari insentif keuangan untuk vendor dan penggunaan EHR ini belum memfasilitasi adopsi standar secara luas. Example, natural language processing of EHR data. Klinis menjadi elemen data yang dapat dianalisis, mengubah data besar menjadi data pintar. Kemudian teknik NLP adalah aplikasi dari ilmu komputer dan linguistik komputasi dan mencakup tugas pemrosesan seperti tokenisasi, pengenalan entitas bernama, dan pengukuran karakter. Kemudian kegunaan NLP. Kegunaan NLP sendiri adalah untuk
mengekstrak informasi stadium kanker, kemudian membuat ringkasan perawatan onkologi, mengotomatiskan penentuan kelompok resiko kanker prostat, mengkategorikan respon onkologis, terus menambang EHR untuk hasil yang berpusat pada pasien setelah pengobatan kanker prostat. Kemudian, example Artificial Intelligence and Machine Learning atau ML using EHR data. Penggunaan algoritma ML untuk menghasilkan model prediktif dalam penelitian meningkat hampir secara eksponensial. Model ML telah digunakan dalam ontologi untuk memprediksi pola kekambuhan setelah intensitas modulasi radioterapi nasofaring. Dalam onkologis medis, ML digunakan untuk memprediksi pasien akan memperoleh resistansi terhadap inhibitor EGFR untuk memprediksi kanker payudara dan untuk memprediksi neuropati perifer akibat kemoterapi. Selanjutnya dalam patologi, metode ML telah berusaha untuk mengidentifikasikan karisoma tiroid papila berdasarkan penampakannya sitologi jarum. Arti metode intelijen resmi dapat digunakan secara berurutan. Kemudian menggunakan NLP untuk menambang teks tidak terstruktur dan ML untuk membuat prediksi menggunakan keluaran terstruktur. Baik, berikutnya regulatory. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat baru-baru ini menyatakan minat yang meningkat dalam menggunakan data dunia nyata, terutama berasal dari EHR. FDA dan industri farmasi memiliki keterkaitan khusus pada konsep kontrol sintesis yang dapat berfungsi sebagai proksi untuk kelompok kontrol prospektif dalam uji coba terkontrol secara acak. Education. Kompetensi informatika inti dalam perawatan kesehatan perlu dibangun dan diterapkan. Terdapat program pelatihan penting di bidang informatika, seperti sertifikasi medis subspesialisasi informatika klinis dan AMIA. Namun, sumber daya ini tidak dapat menjangkau penyedia layanan kesehatan rata-rata. HITCOM terbentuk sebagai upaya internasional untuk melakukan standarisasi kompetensi teknologi informasi kesehatan. Upaya multidisiplin untuk membangun dan mengimplementasikan pendidikan informatika standar di semua tingkatan pelatihan perawatan kesehatan sangat penting untuk menutup kesenjangan pengetahuan informatika. Next. Dengan menggunakan model institut rekam pasien berbasis komputer, peneliti telah memperkirakan keadaan saat ini, yaitu pada tahun 2019. Untuk rata-rata EHR komprehensif, peneliti telah melakukan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, elemen data mana yang mungkin ditemukan dalam dasar terstruktur. Yang kedua, yang mungkin ditemukan dalam teks bebas, beberapa di antaranya akan dapat diekstraksi melalui NLP, dan yang ketiga, yang tidak mungkin ditemukan di EHR. Next. Selanjutnya. Conclusion. Dalam beberapa dekade terakhir, EHR dapat diadopsi pada hampir setiap sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat.
EHR secara tradisional dirancang untuk membantu administrasi dan perawatan klinis dasar daripada penelitian. EHR secara bertahap mulai dirancang ulang agar lebih berguna untuk tujuan penelitian. Peneliti juga menemukan teknik baru untuk mengatasi keterbatasan. Penggunaan EHR untuk penelitian adalah bidang yang menarik dengan kemajuan dinamis untuk data yang terus berkembang dan memiliki potensi yang luar biasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 reguler 3. Terima kasih. Bila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.